Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Eh, Kita sering mendengar ungkapan sedikit-sedikit nanti jadi bukit. Hal-hal besar tidak selalu lahir dari pekerjaan besar. Hal besar juga bisa lahir dari hal-hal kecil atau terlihat sepele, tapi lambat laun menjadi besar. Ya begitulah, memang kita sering hanya melihat segala sesuatu dari hasil, tapi kita melupakan bahwa yang besar bisa saja lahir dari proses penumpukan yang kecil-kecil atau dianggap sepele. Tumpukan pasir yang dulunya hanya butir-butir kecil bisa menjadi gunung pasir atau bahkan padang pasir luas. Hal itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita sering menyepelekan hal-hal kecil. Padahal hal-hal kecil itu bernilai. Bahkan jika berakumulasi, hal-hal itu menjadi besar. Sadarkah kita bahwa segelas air putih akan tampak tidak berarti jika disandingkan dengan minuman mewah lain? Tapi air putih bisa menjadi sangat berarti bagi seseorang yang sangat kehausan di tengah terik matahari. Perbuatan baik yang kecil sering kita anggap tidak bernilai. Membuang duri dari tengah jalan menjadi tampak sepele, tapi jika tidak disingkirkan, akan ada orang yang terluka. Jika perbuatan baik yang tampak sepele sering dilakukan, ia akan menjadi tumpukan kebaikan yang besar. Sebaliknya, misalnya, menggunjing orang mungkin bagi kebanyakan kita dianggap sepele, tapi perbuatan kecil itu akan berdampak negatif secara luas. Bayangkan saja betapa banyak kepanikan sosial, isu-isu, desas-desus, stigma, pembentukan opini, bahkan yang meski faktual, tapi termasuk penggunjingan, akan berdampak besar dan sistematik di masyarakat. Tak hanya perbuatan baik yang kecil, melainkan perbuatan jahat yang juga jika rutin dilakukan akan berdampak besar. Dalam Al-Quran disebutkan, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Dua ayat terakhir persisnya adalah penutup atau lanjutan yang berisi kesimpulan, disebut dengan tahfri al-fadlakah, untuk memberi motivasi atau dorongan agar berbuat kebaikan, tarhib, dan ancaman agar orang tidak berbuat kejahatan, tarhib. Penutup yang berisi kesimpulan merupakan penjelasan ayat sebelumnya tentang mengapa manusia dikumpulkan dan mengapa mereka diperlihatkan hasil perbuatan mereka dunia. Itu sekali lagi karena prinsip yang berlaku adalah bahwa siapa yang melakukan perbuatan baik atau jahat akan diberi balasan sekecil apapun perbuatan itu. Dua ayat di atas karena merupakan prinsip disebut oleh Nabi Muhammad sebagai ungkapan ringkas, padat, dan satu-satunya. Al-Jami'ah Al-Fadha. Abdullah bin Mas'ud menyebut bahwa ayat ini adalah ayat paling tegas atau jelas keberlakuannya, ahkam ayat dalam Al-Quran. Suatu ketika Sahas bin Najiyah, kakek Al-Farazak, datang kepada Nabi Muhammad meminta untuk dibacakan Al-Quran. Kemudian Nabi memilih untuk membacakan kedua ayat ini. Sahas berkomentar, cukuplah bagiku ayat ini, segala nasihat telah berakhir. Aku tidak peduli tidak mendengarkan ayat lain dari Al-Quran. Komentar ini tentu harus dipahami dalam pengertian begitu penting dan padatnya kandungan dalam ayat ini. Tidak berarti baginya bahwa ayat-ayat lain tidak penting. Tentu saja ada beberapa lain serupa, seperti jika kalian berbuat baik, maka berarti kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat jahat, maka untuk dari diri kalian sendiri juga. Surat Al-Isra ayat 7. Kaidah ini dikategorikan oleh Umar bin Abdullah Al-Muqbil sebagai salah satu kaidah Qur'aniyah ke-38 dalam karyanya Qawaid Qur'aniyah. Menurutnya, kaidah yang terkandung dalam ayat ini memuat prinsip keadilan dan pembalasan. Atas dasar ini, istri dan sahabat Nabi Muhammad menerapkan kandungan ayat ini dalam praktik kehidupan. Misalnya, Aisyah radhiyallahu an tidak segan dan tidak malu untuk bersedekah dan juga menganjurkan orang untuk bersedekah meskipun hanya dengan sebiji kurma. Begitu juga hal serupa diterapkan oleh Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, "Janganlah sama sekali kamu menganggap enteng kebaikan seberapapun jua, walaupun dalam bentuk bertemunya kamu dengan saudaramu dengan wajah yang manis."
Dalam hal level kebaikan yang dilakukan, Al-Shinqiti dalam Adwa al-Bayan mengklasifikasikan level perbuatan baik menjadi 3 level. Pertama, level terendah, al-had al-adna, yaitu berbuat baik atau melaksanakan kewajiban hanya sekedar melepas kewajiban, seperti membayar zakat. Termasuk dalam pengertian ini adalah bersedekah, meski dengan sebiji kurma, sebagaimana dianjurkan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 ini. Kedua, level tengah atau sedang, al-had al-awsat, yaitu berbuat baik atau melaksanakan kewajiban dengan kadar secukupnya, kadar yang bisa sekedar menggugurkan kewajiban dan berbagi dengan kepentingan diri sendiri, seperti tergambar dari anjuran Al-Quran agar bersikap moderasi, tidak berlebihan. Ketiga, level tertinggi, al-had al-aqsa, yaitu berbuat baik atau melaksanakan kewajiban untuk orang lain, walaupun dirinya sendiri memerlukannya, tetapi seperti yang dilakukan oleh kalangan Ansor untuk kepentingan kalangan muhajirin. Nah, jika suatu perbuatan baik tampak dari kuantitas tidak banyak, namun sudah dilakukan semaksimal kemampuan dan dengan totalitas ketaatan kepada perintahnya, maka perbuatan sekecil itu pun tetap bermakna. Seseorang yang miskin mungkin harus merogoh saku lebih dalam jika ia bersedekah dengan 100.000 rupiah, karena pendapatannya tidak banyak. Jika ia bersedekah dengan 50.000, jumlah itu barangkali masih dianggapnya besar dan sudah berlaku adil antara hak sosial dan hak pribadinya. Kepentingan diri sendiri, anak, istri, dan istrinya. Berbeda dengan hal itu, seorang miliarder mungkin tidak akan susah jika ia bersedekah dengan 100.000, karena hartanya melimpah dan pendapatannya banyak. Oleh karena itu, kebernilan suatu perbuatan baik tidak bisa semata hanya dinilai dari kuantitas, melainkan dari kualitas berupa totalitas pengorbanan yang dilakukan. Begitu juga perbuatan baik kepada orang atau makhluk lain yang memerlukan akan lebih bernilai daripada kepada orang yang kurang atau sama sekali tidak memerlukan bantuan. Hadis yang diuraikan berikut akan menggambarkan hal ini. Di samping itu, menyedekahkan sebagian besar harta yang berakibat terabaikannya hak-hak prinsipal anak dan istri adalah perbuatan yang tidak bijak karena kehilangan keseimbangan antara wajib dan yang sunnah. Oke, mungkin itu sedikit kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.